sebulan 2 bulan ini nih ngelihat Trump ke kiri ke kanan, Cina begini apa segala macam, kayak krisis itu kayak day in day out, nggak ada kondisi yang diem. Prosesnya semua lagi ngeliatinnya turunin cost. Mungkin semua masih berpikir giliran gue kapan gitu. Waktu kita ngomong one goal, tujuannya ini. Kadang jadi kayak lebih sulit karena tadi semua orang punya idealisme terhadap goal itu, cara pikirnya beda-beda. But that time when downsize sampai tinggal sepertiganya, layoff dan seterusnya, kata-kata itu menarasikannya gimana ya? Wah, baru lulus profesi. Selamat dong. Makasih ya, Pak. Makanya udah boleh muncul nih. Halo Insan Triputra, selamat datang kembali di Tripods, Triputra Podcast, tempat dimana kita untuk tumbuh bersama, menambah informasi dan belajar dari pengalaman narasumber yang terpercaya. Sebelumnya teman-teman harus nonton dulu episode yang sebelumnya karena akan nyambung dengan episode yang saat ini, yaitu masih dengan tema yang sama, ngomongin krisis. Kemarin kita udah ngobrol-ngobrol dengan Pak Hadi untuk personal krisis ya Pak. Dan kita akan mendalami sekarang konteksnya di organisasi seperti apa. Oleh karena itu kita hadirkan Pak Handi Widya dari Antar Aja. Thank you Pak sudah meluangkan waktunya. Thank you juga udah diundang hadir. Kita mesti selamatin dia. Oh iya? Karena kira-kira 1,5 jam lalu dia lulus probation. Wah, baru lulus probation. Selamat dong. Makasih ya Pak. Makanya udah boleh muncul nih di Insan Triputra. Kalau enggak kan dipertanyakan. Iya, nanti kalau misalnya muncul terus nggak ada lagi gitu kan. Iya. Kalau udah pasti nih. Gagal probation. Oke, thank you Pak. Nah, kita awali dulu dengan perkenalan mungkin Pak Handi, sedikit background, konteks juga buat pendengar kita supaya relate juga kenapa Pak Handi yang kita hadirkan di episode kali ini bicara mengenai krisis. Oke. Ya, kenalin, nama saya Handi. Saya join di Triputra Group langsung di Antar Aja tahun 2019 ketika Antar Aja baru pertama kali beroperasi lah. Jadi pertama kali di operasional di bulan itu saya join. Before COVID tuh ya Pak? Before COVID. Nah, mungkin tadi kalau ya diundang mungkin karena ngelihat menghadapi krisis ya mungkin ada beberapa yang sempat relate mungkin ya, yang sempat ngelihat perkembangannya Antar Aja dan apa yang terjadi dalam waktu mungkin sekarang udah masuk tahun ke-6 lebih gitu ya. Itu memang luar biasa sih. Karena tadi masuk dengan di zaman yang cukup hampir dibilang beruntung. 2019 kita setting semua operasional jalan, 2020 COVID. Tapi ternyata 2020 COVID itu buat Express kayak Antar Aja yang baru masuk dengan teknologi yang sudah siap untuk bisa semuanya ke digital, itu malah dapat angin kan. Kencang banget kan 2020, 2021. Mungkin banyak juga yang melihat, wah keren nih bisa udah mulai bisa terus tumbuh dan keren lah gitu. Tapi ya tadi balik mungkin ke konteksnya krisis 2022 udah mulai kelihatan, tiba-tiba kan zaman selalu cepat berubah. Terlepas dari apa yang udah dibangun di Antar Aja menuju persiapan bisnis model yang lebih sehat, baru tahun ketiga udah langsung badai datang. Karena dibangun kan memang untuk membangun juga mendukung bisnis e-commerce kan? Karena itu memang anginnya di situ. Tapi ketika itu ternyata memang e-commerce sendiri pun mencari bentuk yang baru kan. Ya ada yang besar, yang hijau, IPO gitu ya. Akhirnya kan dengan itu semua kayak dinamikanya berubah. Sehingga masalah terhadap apa yang mereka bilang dulu mau burning money mungkin akan sedikit beda. Dan itulah memang jadi diuji kan. Karena ketika Antar Aja yang baru berdiri 3 tahun menyiapkan semua proses operasional, menyiapkan capacity, kita masih lagi baru mau beres-beres terhadap bisnis model yang benar, udah langsung dihadapkan gitu. Ketika semua pressure bilang, nggak bisa lagi nih dengan harga segini ya. Jadi semua udah nggak bisa burning money. Akhirnya ketika harganya harus di-set di harga tertentu, ya pilihan kan buat Antar Aja kan. Kalau mau ambil, bleedingnya lebih banyak, tapi kita bisa siap untuk terus jalanin operasionalnya. Tapi itu pilihan yang gak enak kan, karena bleedingnya akan banyak. Itu kan pilihan buat seorang bisnis ketika lu masih mau bleeding sampai berapa lama gitu. Atau akhirnya pilihannya ya gak bisa ikut konsekuensinya capacity yang udah disiapin waktu itu udah hampir
mau 2 juta ya per hari order, 2 juta per hari. hampir udah menyentuhnya hampir 1,5-an. Tiba-tiba kalau nggak ngambil pilihannya mungkin turun sampai di bawah 500.000. Padahal capacity udah disiapin seperti itu. Ya kebayang lah ya, apa yang akan harus terjadi gitu kan. Itu real crisis. Dan itu pilihan jadinya. Dan itu ya makanya saya hari ini mungkin lebih ke arah pengen ya sharing aja apa yang dialamin gitu ya. Saya nggak tahu tadi teorinya seperti apa gitu, tapi ya mungkin ya semoga bisa sedikit sharing waktu itu yang dialamin kami, saya dan teman-teman di Raja tuh seperti apa gitu. Dan ya short story-nya pilihan yang diambil yang nomor 2. Kita nggak bisa terus bleeding untuk mengejar capacity, tapi akhirnya kita harus bleeding banyak gitu. Nggak sanggup buat Raja. Jadi kita memilih kita harus downsize lah gitu. Karena dengan volume yang ada ya udah kita cuma bisa main segini, tapi konsekuensinya kan jadi luar biasa. Ya. Untuk nambahin kan relatif baru. Ya. Jadi mungkin kalau bicara pakai istilah ideologinya Triputra Group itu kan tercermin di motonya, service through people and process. Bahwa setiap bisnis itu perlu modal, iya. Tetapi we don't kayak nggak terlalu prefer untuk doing something yang money burning for too much time, dan harus ada real revenue generation business model yang real. Dulu kan di awal-awal startup waktu duit masih gampang, sekarang masih GMP yang jadi reference. Padahal GMP itu kan duit dari sini ke sana, kita tercatat sebagai transaksi, tapi sebenarnya duitnya nggak terlalu lewat dari kita. Jadi konteksnya antara aja juga waktu itu mirip seperti itu. Maka to make Pak Handis problem jadi semakin besar is the fact bahwa Triputra itu ideologinya begitu. Unwilling to spend more and more money without business model yang convincing dan punya revenue generation yang clear. Kira-kira nambahnya itu. Ya tadi nambah sedikit Mas Pradi, betul Pak, karena kalau dibilang di Raja sendiri memilih untuk misalnya ikutin harga itu dan bidding, sebenarnya juga kita udah hitung-hitung itu bukan harga yang make sense. Jadi percuma kan, itu bukan soal keberanian kita mau ngambil itu Pak. Karena sebenarnya itu memang masih harga-harga yang burning waktu itu juga. Lebih ke arah pilihannya siapa yang mau ikut burning kan, bukan yang ke arah mau bertahan untuk jadi profit. Beda kalau situasinya kan Pak, udah tahu kalau memang volume segitu, harga segitu pasti masuk nih. Diikutin pun ya, kita ikutin kan beda ya Pak, itu pilihannya mungkin bisa beda. Waktu itu kita lihat juga memang bukan itu gitu. Akhirnya memang ya kita bisa sebut ya itu memang sebuah decision yang harus kita ambil sih sama-sama gitu. Dan makanya thank you. Terlepas tadi mungkin nanti cerita sedikit tentang ketika masa krisisnya itu ya thank you banget semua dukungannya teman-teman semua, dukungannya Triputra. Tadi saya juga sempat ngobrol kan ya, ketemu Pak Adi di hari-hari pertama ketika masa-masa kesulitan itu ketika gitu. Ya karena ya satu faktor lah yang sangat ya saya juga thank you di kesempatan ini gitu, karena moto-moto yang tadi saya selalu menganggapnya nggak kelihatan ada blaming gitu. Itunya tetap saya rasain sehingga kita benar-benar bisa fokus dengan apapun decision yang dilakukan dan kita coba turn around terhadap apa yang harus kita udah putuskan. Jadi itu ya boleh saya bilang secara profesional juga thank you buat pengalaman luar biasanya sih. Oke, thank you Pak Handi untuk konteks dan juga untuk backgroundnya gitu. Jadi pas saya pendengar juga pasti sekarang udah mulai paham apa yang akan kita bicarakan. Tapi kenapa sih pendengar ini harus stay kira-kira mungkin 30-40 menit ke depan mendengarkan kita ngomongin krisis? Kenapa? Mungkin dari Pak Handi? Ya kalau kita ngerasain hidup di zaman sekarang kayaknya kan gua hidup lebih panjang daripada lu ya. Dulu itu we encounter less crisis atau mungkin insensitive terhadap krisis gitu. Tetapi kalau hari ini khususnya sebulan 2 bulan ini nih ngelihat Trump ke kiri ke kanan, Cina begini apa segala macam, kayak krisis itu kayak day in day out, nggak ada kondisi yang diem gitu.
maka kayaknya ke depan we need to master our ability to deal with crisis in every level. Di previous podcast kita bicara individual level, but secara kontekstual baik organisasi maupun kalau di scale up baik ke negara pun sekarang rasanya mesti punya. Saya beberapa hari yang lalu Pak Andi dengerin si Lawrence Wong, PM-nya Singapore. He's very good in menyatakan masalahnya Singapura, memberikan encouragement, tetapi juga memberikan brutal fact yang harus dihadapin bareng-bareng. He's very good. Jadi mungkin konteksnya itu menurut saya manusia zaman sekarang dan masa depan itu akan sangat makin sering berhadapan dengan krisis in every level. Maka dia harus master bagaimana dia bisa handle krisis. Kalau enggak dia akan sulit atau dia akan merespons krisis dengan cara yang keliru dan akhirnya ya kalau masih junior mungkin nggak terlalu gimana-gimana, paling dia dikeluarin. Tapi kalau udah di top level and unable to deal with crisis, then impactnya, risknya bisa ke ribuan orang, puluhan ribu dan seterusnya. Itu sih. Oke. Mari kita sekarang dive deep ke pengalaman Pak Andi, Pak. Sebagai leader ketika di organisasi khususnya Antaraja menghadapi krisis yang terjadi itu, apa yang Bapak pikirkan gitu ya? Mungkin pertama kali bertemu dengan brutal fact-nya seperti ini, lalu apa gitu Pak yang Bapak lakukan? Ya, pertama mungkin tadi setuju dulu sama tadi Pak Adi bilang, ya kalau ditanya saya hari ini ya ngobrol tentang ini gitu. Nggak kebayang sih kalau saya suruh ngobrol tentang ini ketika itu gitu. Gue nggak kebayang terus. Karena memang pasti ya ketika menghadapi krisis itu, baik itu secara individu maupun secara organisasi, nggak gampang sih. Karena waktu itu kalau boleh, makanya tadi saya bilang saya mungkin konteksnya lebih ke arah sharing prosesnya yang terjadi ketika itu. Saya nggak tahu bisa apa yang mungkin diambil lah dari cerita atau sharing itu gitu ya. Tapi prinsipnya emang ketika tadi nyambung ke decision itu dilakukan, ya mau nggak mau kan, ya ini masalah konsekuensi. Akhirnya kita yang masih memang dikasih amanah untuk ngebangun ini. Kan tadi kan mungkin sempat tadi kita ngobrol juga sebelumnya yang Adit bilang, krisis itu kan tentang decision gitu ya. Jadi abis ini ya udah diambil decision, kita udah sama-sama. Saya sebagai bagian dari manajemen juga memang ambil decision itu. Ya sekarang kita mau ngapain gitu. Kan itu dulu dasarnya gitu kan. Tapi ya terus terang tadi makanya kalau ditanyanya pada waktu itu ya lumayan bikin pusing juga kan. Gitu. Tapi emang balik ketika kita melihat itu, balik saya selalu melihatnya ke arah pertama ya vision, missionnya itu seperti apa. Itu yang membantu dulu saya secara pribadi dan mungkin juga melihat organisasinya gitu. Ya tadi mungkin cerita sedikit, saya bagian dari manajemennya dari 2019. Tapi saya deputy director, saya bantuin Pak Suyanto. Jadi memang secara ketika kita melihat banyak decision yang udah kita lakukan, kita kan nggak bisa balik ke arah bilang apa ada decision yang salah, decision yang benar atau segala macam. Anyway, menurut saya ada beberapa hal yang udah dibangun dari depan itu yang harusnya jadi dasar dulu nih mau ngebangun krisis, mau ngebalikin krisis ini seperti apa. Jadi balik awal-awal ya buat saya sendiri secara kita di manajemen, saya dibantuin Pak Yanto, dibantuin Bu Erida, Pak Projo waktu itu. Saya juga pengen nanemin lagi dulu, mastiin oke. Sebenarnya reason for being Antarajanya kan nggak ada yang salah. Saya pengakuan itu dulu. Terlepas tadi situasinya ada sempat naik, sempat turun, kan nggak ada yang beda juga ya Pak. Dulu saya ketika masuk, saya pernah dibilang memang ya ini ada salah satu proses ketika Triputra dan Asa Group mencoba membuat Business Express sebagai bagian dari transformasinya Asa secara keseluruhan. Dan itunya kan nggak ada yang berubah ya. Terlepas tadi situasinya, karena itu meyakinkan dulu ke kita reason for being itu harus tetap ada. Course-nya benar ada valid. Karena itu kan dasar dulu. Kalau enggak ya gue ngapain gitu ya. Kan prinsipnya itu dulu ya. Terus juga banyak values yang udah dibawa di Antaraja ketika kita punya mimpi gimana perusahaan ini bisa terus berjalan jadi pemain yang diperhitungkan, jadi pemain yang bisa banyak merubah
struktur atau market di industri ekspres yang waktu itu masih sangat konvensional. Kemudian juga masih ngeliat ke arah kita ngebangun orang-orang baik. Pasti dulu kita selalu sampai hari ini Pasti. jadi orang baik pasti bawa happy gitu. Itu yang dibawa sama Pak Suyanto sama Bu Erida ketika ngebangun ini, ketika merekrut saya segala macam. Sorry, Ya. jump in sedikit. Iya. Gue ingat waktu ngobrol sama Pak Handi that night, salah satu yang kepikiran di saya itu pada waktu semuanya baik-baik aja, waktu 2 juta proses per day, hampir 1,5 juta, pasti bahwa happy itu dan menjadi orang baik itu relatif lebih mudah untuk diceritakan. Karena situasi baik-baik saja ya. Ya. But that time when downsize hampir tinggal sepertiganya, layoff dan seterusnya, itu kata-kata itu menarasikannya gimana ya? Pasti bahwa happy ya mungkin masih bisa, tapi ke customer. But we believe that kalau kita nggak bisa bikin karyawan happy, dia nggak akan bring happiness to the customer. Ya. Ya kan? Ya. Apalagi jadi orang baik. Hmm. Gimana baik, gue besok masih kerja di sini apa enggak juga gue nggak tahu. Iya. Just to have a Ya. Ya. Uncertainty-nya itu kan akhirnya- Uncertainty-nya tinggi. Jadi dampak dari decision-nya itu bukan hanya ke mungkin yang memang terkena dengan keputusannya, tapi yang tidak terkena dengan keputusannya yang stay di organisasi itu juga mungkin Jadi ini Khawatir gitu. khawatir, betul. Makanya tadi kalau belajar konteksnya tadi, terlepas setelah visionnya itu udah ya buat saya, buat kita secara organisasi siap dan memang melihat yuk ini waktunya kita untuk memang tetap bisa apapun krisis ini kita lewatin dan turn around. Jadi tadi dapat dulu misinya nggak ada yang berubah kok, cuma memang situasinya berubah. Nah itu dulu kan. Tapi memang konsekuensi decision tadi yang pertama langsung ada decision yang harus dilakukan kan. Nah itu juga jadi pembelajaran buat saya. Quick decision kan jadi penting banget kan. Akhirnya memang kita harus putusin dulu ya memang nggak bisa, lu harus lay off. Itu yang salah satu keputusan awal-awal itu. Dan itu yang memang terjadi dan itu semua lapisan sangat ya menyedihkan mungkin dari sisi ngelihat konteksnya itu ketika kita bilang tadi mau bikin banyak orang, bisnis yang bisa menghidupi banyak orang, sempat punya hampir 27.000 seingat saya kurir ya. Kita waktu itu potong udah hampir ke 9.000-an menjadi 9.000-an, jadi 9.000-an. Head office juga hampir kena 30 sampai hampir 40%, 30-an persen. Dan all level sampai ke level yang sebenarnya cukup ini juga di level manajemen juga gitu. Dan itu memang lumayan jadi sesuatu yang bikin berat karena tadi yang dibilang Pak Adi konteks jadi orang baik gitu. Tapi balik saya ingat selalu perkataan Bu Erida juga waktu itu bilang ya terlepas semua kita mencoba untuk bisa yang terbaik memberikan orang. Kadang-kadang memang harus ada juga kekuatan yang di atas. Tuhan untuk bilang ya kalau memang hari ini lu cuma bisa dikasih amanah untuk bisa menghidupi yang jumlahnya segini, justru ini harus jadi PR. Kita nggak bisa kan terus-terusan untuk juga akhirnya melihatnya harus secara yang total tadi dan orang yang ditinggalkan. Tapi ini juga masih tetap PR loh. Itu yang memperkuat saya dan teman-teman di sisi leader para manajemen untuk yuk terus bergerak. Walaupun ini sekarang udah kita harus lay off, orang sisanya ada segini. Ya itu yang harus kita bangun supaya bisa bangkit ya. Siapa tahu pasti kita pengen punya mimpi lagi nanti suatu saat bisa lebih besar lagi. Tapi kan ini dulu. Nah itu tadi yang saya belajar di sisi krisis itu, you harus ya one step gitu. Kadang-kadang kalau enggak, lo kan terjebak sama hal-hal yang memang masih jauh yang harus dipikirin gitu kan. Padahal decision harus cepat kan. Udah kita cuma ada segini. Bikin dulu karena tadi kan sempat kalau mau berapa kali, mau bertahap sempat dicoba, tapi malah jadi bikin berat karena tadi mungkin istilahnya Adit, emang kalau orang udah potong sedikit-sedikit deh gitu nunggu waktu gitu. Bukannya uncertainty-nya makin tinggi ya? Makin tinggi, benar. Itu akan membuat semua apa ya? Karena proses ketika lewatin krisis ini kuncinya pasti di execution. Do less tapi dalam gitu. Execute dalam gitu. Karena lu nggak bisa dengan seperti krisis lu kerjain semua banyak hal gitu. Dan itu butuh benar-benar eksekusi yang lebih baik dan lebih cepat. Kalau akhirnya semua orang jadi uncertain, ya berat juga kan.
Makanya akhirnya kita cukup dalemin, ada satu titik di mana kita lumayan langsung cutnya luar biasa gitu. Jadi banyak langsung orang yang kena, agak sedikit mess lah gitu. Dan itu membuat kedepannya proses itu jadi kayak lebih bisa lebih enak, karena walaupun nggak menyelesaikan tadi ya, orang yang stay itu tetap uncertain juga gitu. Karena kan ya namanya kondisi lagi nggak enak, kondisi semua bilang wah ini masih bener-bener lagi bleeding terus, prosesnya semua lagi ngeliatinnya turunin cost. Ya mungkin semua masih berpikir giliran gue kapan gitu. Apalagi bahkan orang yang mungkin udah keluar pun, ya namanya juga ini ya pasti ada orang-orang juga yang dapat rezeki lebih baik. Ya walaupun saya juga bilang pasti ada orang-orang yang juga lumayan berat gitu ketika harus keluar. Tapi ada juga banyak yang dapat rezeki lebih baik. Jadi buat orang yang stay itu juga kayak uncertainty-nya tinggi. Terus gua beneran kayak harus stay gitu. Itu kan juga membuat roda berjalannya secara organisasi lumayan sulit. Gitu. Dan itu tantangannya kan ketika itu dihadapi. Gitu. Iya. Karena yang terserang jadinya trust individu terhadap organisasi. Nah itu gimana Pak menyeimbangkan antara akhirnya decision organisasi yang memang untuk menyelamatkan, karena kalau nggak ngambil decision itu meskipun sulit ya mungkin tumbang semua akhirnya, gitu kan. Betul. Menyeimbangkannya gimana Pak antara organisasi dan individu? Ya balik itu yang saya bilang tadi, banyak hal saya dibantu dengan mentor-mentor saya, salah satunya Pak Adi tadi bilang, ngingetin saya waktu itu memang komunikasi harus lebih banyak. Jadi pas ketika habis di resizing itu, tugas pertama saya ya memang gimana caranya memastikan yang stay itu tetap engage, tetap mau bergerak, dan ada, saya nggak bisa berani bilang langsung ekspektasi saya tinggi, mulai ada trust terhadap apa yang lagi mau dilakukan. Itu pertamanya sih. Jadi kalau dari sisi teman-teman di leadership management kan udah punya sebenarnya apa ya, saya juga kan benar-benar dibantu sama teman-teman semua lah yang saling ngerti di masing-masing bagian. Tujuan satu, pokoknya kita cost dulu misalnya. Ya semua udah punya PR-nya masing-masing, ini bisa turunin ini, bisa turunin. Itu juga terbentuk. Tugas saya sebagai waktu itu adalah memastikan semua timnya engage kan jadinya kan, yang tadi itu. Jadi waktu itu saya ingat banget di HO aja kan ada sisa sekitar hampir 300 orang kali. Saya mungkin selesai itu dalam seminggu lebih, itu setiap hari itu ada punya sesi sekitar 2-3 jam ke semua orang all level, dan itu dibagi supaya komunikasinya enak. Itu nggak semua gitu, jadi cuma satu sesi itu 20-30 orang gitu ya. Intimate ya, intimate. Karena saya percaya proses engage dan komunikasi itu akan jadi paling penting dulu. Walaupun saya nggak bisa ekspektasi banyak, saya bilang yang penting saya cuma ngerasa gua masih ada di sini, ini bos-bos lu juga masih ada di sini, lu pada bantuin nggak gitu. Kan sebenarnya cuma gitu dulu sebenarnya kan. Maksudnya gua juga akan kabur, bos-bos lu udah pada komit semua nggak akan kabur nih yang stay gitu. Jadi lu juga mau ikut gak gitu. Kan sebenarnya cuma itu dulu kan. Karena roda itu yang menurut gua bakal penting banget gitu untuk bisa jalanin ini semuanya itu lancar gitu. Dan itu terus disebar dari tim yang di operation, dia harus juga lakuinnya di lapangan gitu. Beberapa orang harus di-engage dulu gitu. Dan banyak hal secara penting tuh melihat kayak ya communication jadinya. Walaupun communication itu cuma kayak we hear you gitu. Emang bisa menjawab address? Nggak bisa. Cuma we hear you-nya doang sebenarnya gue bilang. Tapi itu menurut gue, nggak tahu ya, ini pembelajaran sharing pengalaman aja, itu kayak jadi satu momen penting ketika kita akhirnya memang, dan itu dijalanin kan cuma sekali. Habis itu terus kita mulai selain dari activities kita membangun namanya, kita sampai nyebut nama campaign kita Super Amanah. Karena selain dari activities bisnisnya untuk ngejalanin seperti apa, kok jadi kita percaya ini akan dilewatin ketika culture-nya dibangun. Yang satu kita bilang people dan proses, tapi people dan proses nggak tahu ini pakai definisinya saya. People dan proses, tapi ada bagian culture-nya itu yang penting. Karena culture-nya itu yang membawa mau itu people maupun cara berpikir prosesnya yang harus dibentuk. Akhirnya ya kita punya satu tema Super Amanah untuk memastikan cara kita bekerja dan berkolab ke depannya itu akan jadi seperti apa gitu. Dan itu yang menuntun setiap campaign tadi, komunikasi jalan,
Terus habis itu kita bikin agent of change. Semua dev head kita jadiin agent of change. Itu sesi lagi tuh saya. Makanya saya sih terus terang 6 bulan pertama di krisis itu ngomong aja sih karena kerja udah banyak sih. Maksudnya timnya kan udah siap lah sebenarnya. Mereka eksekusi. Saya harus ngomong terus mastiin ya si agent of change ini juga ngerti gitu. Kalau sebenarnya kita lagi menghadapi tadi krisisnya dan jangan disangkal. Tapi yuk, gua juga nggak tahu 100% akan berhasil atau enggak. Terus terang itu harus fair aja gitu ngasih tahu. Tapi ini ada depan mata yang harus dijalanin gitu. Yuk kita jalanin aja gitu. Oke. Gitu. Dan itu agent of change itu sampai sekarang masih ada dan lagi kita lagi coba kembangin nanti setelah ya saya tadi mau disclaimer dikit sebenarnya saat ini pun krisisnya belum lewat gitu. Cuma memang secara financial structure udah jauh lebih baik ya Pak. Cuman bisnis modelnya ya masih banyak PR banget. Apalagi kalau nanti banyak sangat riskan terhadap goncangan, sangat riskan. Bisnis saya ini saat ini yang teraja kita Pak masih sangat riskan. Jadi belum lewat sebenarnya krisisnya. Tapi ini kita cobalah bangun terus supaya mastiin jauh selalu lebih siap lah. Tadi waktu bicara komunikasi saya nangkep atau saya coba untuk point out ya saya yang paling disampaikan. Dan sebenarnya pengen nanya nanti satu pertanyaan nanti Pak Andi yang tolong share sedikit adalah how to prevent ourselves as leaders becoming denial terhadap atau hidup wishful thinking atau hidup pakai ya nggak tahu lah dia pikirin apa gitu padahal hari ini kenyataannya seperti itu. Ininya nggak salah. Cuma ini akan terjadi kalau ini beres. I observe some people itu insist untuk mikir ini, while prasyaratnya untuk ini terjadi itu ini beres. Tapi dia keep on refer ke sana dan akhirnya dia denial terhadap ini. Gitu. Itu satu yang mau di-share. Terus yang kedua mengenai komunikasi tadi saya nangkap ada dua poin sebenarnya. Poin pertama adalah how to get commitment and consensus dari leaders. Pak Andi tadi sampaikan ini. Baru kemudian ini jadi bulat. Mereka accountable as one big entity gitu loh. Enggak hanya Pak Andi tetapi Pak Andi dan mereka bilangnya di sana senopati ya. Itu nyatu dan kemudian mereka kayak one deck gitu ngadepin semuanya secara satu gitu dan so far kan semuanya juga jalan sampai hari ini nggak ada yang rontok kan ya nggak ada yang rontok dari yang habis krisis itu sampai sekarang masih jalan. How to prevent kita untuk jadi orang yang denial wishful thinking in your experience? Ini menarik sih Pak, tapi saya juga bilang belum ketemu jawaban 100% ya karena benar sih organisasi itu ya saya juga ya kita pernah alami di beberapa organisasi memang paling susah sih itu. Tapi balik memang tadi kita juga sedikit bahas nggak tahu nanti mungkin kita bahas lagi tentang apa memang perlu menciptakan krisis gitu ya di setiap situasi sekarang. Karena sebenarnya dari dulu kan juga sebenarnya pengen ya Pak semua tadi ada pikiran ideal mana yang harus dikerjain dulu. Tapi mau nggak mau ketika krisis itu terjadi kayaknya jadi malah lebih mudah. Untuk karena bisa ada why-nya tuh lebih kalau untuk do or die-nya tuh ada gitu. Makanya itu saya nggak tahu ya, saya nggak bisa jawab terus dapat. Cuma konteksnya ketika ada do or die, something yang agak lebih mudah gitu. Terus saya ada pengalaman lagi juga waktu kita ngomong one goal, tujuannya ini. Kadang jadi kayak lebih sulit karena tadi semua orang punya idealisme terhadap goal itu cara pikirnya beda-beda. Apalagi kan semua orang punya expertise juga divisinya di masing-masing. Tapi ketika jargon itu sedikit diubah walaupun mungkin tujuannya sama jadi one common enemy, kok jadi kayak lebih mudah? Itu juga nggak tahu ya. Ini pengalaman aja. Karena kadang-kadang ketika bilang itu one enemy, kok kayaknya jadi semua orang lebih mudah dan lebih taktis gitu. Karena kalau one goal kan idealisme tuh mulai muncul ya. Oh, caranya harus begini. Ini dong, ini yang salah, ini benar gitu. Tapi ketika one enemy mungkin jadi kayak lebih satu. Padahal kan sebenarnya itu kan cuma jargon aja, itu tinggal mau taruh di angle di mana kan. Kan lo mau one goal kan, sebenarnya mirip-mirip aja. Tapi kadang-kadang ya nggak tahu belajar ketika krisis ya Pak, saya nggak tahu juga kalau situasi kondisinya beda masih bisa dijaga atau enggak. Tapi secara ini pengalaman kemarin gitu ya,
ada kayak gitunya sih kalau lagi dipikir-pikir ya gitu. Ya. Ada kayak gitu. Ya, kita pernah ngobrol bahwa ini Pak Andi, one of the capability yang juga leaders mesti mastery selain crisis tadi sebenarnya adalah storytelling ya sih. Iya kan? Ya. When you do Communication the tadi, talking, Ya. tapi mesti bukan komunikasi 1, 2, 3. Karena yang akan kita attack is their emotion, right? Yes. Emotion gini, saya nggak tahu saya benar apa salah, tapi saya tuh berpikir bahwa yang mengubah peradaban di fase yang benar-benar mengubah itu adalah emosi. It is not your brain anymore. Ya. Brain itu kan kalkulatif justru. Dia akan menghitung resiko, probability. Kalau probabilitas kecil, I won't do that. My brain told me to do so. Yeah. But if I'm in love, if I'm angry, segala macam, maka peduli amat apa kata orang tua, gua akan bergerak. Betul. Iya kan? Jadi storytelling itu jadi salah satu hal yang sangat penting jadinya untuk leaders when in crisis. I believe you do that through your communication dengan berbagai macam pihak tadi kan. Ya, thank you tuh Pak Adi. Makanya mungkin Pak Adi lebih bisa mendeskripsikannya gitu dengan summary tadi. Kayaknya bener sih Pak. Mungkin gitu ya Pak ya. Karena ya ngerasain aja sih betul Pak. Ujungnya kan bukan soal pinter-pinteran, siapa yang lebih bisa ini idenya lebih bagus gitu. Tapi ketika ya emotionnya tadi dapat gitu. Untuk bilang ya kan tetap makanya kalau enemy lebih gampang, emotionally lebih ada emotionnya kan karena enemy gitu kan. Jadi satu sisi gitu ya. Kalau enemy kan kita ya apa ya agak beda cara ngelihat ini ya, passionnya jadi keluarnya beda gitu. Kita bersama gitu. Do or die itu lebih gampang ngomong enemy daripada goals gitu. Satu gitu. Ya, kalau goals, baru dulu goals siapa nih? Iya. Kenapa gitu? Kenapa bukan yang gue punya? Gitu. Oke, ini udah mau sampai di penghujung. Saya mau nyimpulin bingung karena semuanya penting Pak. Semuanya penting. Tapi gini, untuk membantu pendengar juga. What if ada krisis lagi? Apa yang akan Bapak lakukan? Good question. Ya pertama semoga enggak. Ya, karena tadi ya Pak cerita wah ini sebenarnya kan tadi krisis itu ya memang sangat melelahkan pasti. Tapi ya tadi yang dibilang kita ngobrol ya, di situasi sekarang kayaknya memang benar semua orang tuh harus siap-siap terlalu. Kayaknya kita kan itu banyak hal yang nggak bisa kita hindari. Makanya saya selalu percaya tadi ya semoga tadi nyambung sedikit juga pertanyaan yang dari Pak Adi yang belum dijawab tentang ya leadershipnya di Antaraja. Hari ini teman-teman di Antaraja secara manajemen Senopati masih bertahan dan ya pastilah namanya organisasi Pak nggak bisa semua 100% dibilang saya solid gitu ya. Pasti kita semua punya perbedaan, punya kelebihan, punya kekurangan. Tapi semoga saya juga merasa pertama leadershipnya itu harus semakin lebih strong. Krisis memang butuh leadership buat saya gitu. Karena dan itu saya mengakui teman-teman sangat sudah berperan baik lah gitu ya secara saya dan teman-teman di Senopati untuk memastikan ini jalan gitu. Dan itu jadi engine utamanya dulu apapun yang terjadi. Yang kedua yang saya belajar juga dari pengalaman ini memang balik ke people dan proses tadi kan. People dan proses itu sebenarnya kayak terlepas tanpa ini kalau semua orang krisis itu apapun terjadi. Pertama people-nya udah people yang benar nggak cara pikirnya gitu. Karena kita nggak pernah tahu bisnis model bisa berubah atau segala macam. Misi dari Tapi people-nya sendiri ngerti apa yang dia why dia benar-benar mau jalanin perusahaan ini gitu. Asal 30-40% udah kayak gitu buat saya udah cukup. Jadi people itu kan penting. Itu yang saya bilang, makanya saya thank you banget terlepas dengan krisis yang dilewatin jadi pengalaman. Menurut saya para pendahulu, terutama di Triputra juga, Bu Rida, Pak Yanto, ketika ngebangun timnya, nggak tahu saya bukan bilang artinya ngerekrut saya juga bener ya. Tapi buat saya, emang orang-orangnya masuk dengan saya sih lihat memang punya jiwa yang warnanya tuh udah lumayan lebih sama, jadi nggak terlalu sulit gitu. Walaupun ya pasti semua beda-beda ya Pak dia, cuma dan semangat itu lebih gampang, nggak tahu saya pas aja gitu untuk dapetnya. Gini, itu menarik gini. That's why our
value apa employer value proposition EVP kita di Triputra Group itu kan ruang untuk tumbuh. It is not fast career, best income. Okay. We cannot afford. Okay. You have your own experience. I know, for sure. Tapi kalau ditanya ya, akhirnya saya jawabnya gini Pak. Apa sih yang bikin kita semua di sini? Akhirnya mungkin ya tadi mindset sama values yang all sama. Itu yang bonds us together. Itu yang bikin Triputra itu ya. I'm not saying that Triputra is perfect atau gimana, tetapi itu apinya, itu rohnya. Nah itu yang akhirnya memang tadi just to menggarisbawahi Pak Andi bilang, ya itu yang harus terus dijagain karena itu kalau di filsafat tuh kausa primanya gitu. Itu penyebab yang paling utama. If you have right people with right mindset dan culture yang match, dan apapun yang ditumpuk di atas itu kan jadi lebih mudah nggak sih? Betul Pak. Ya kan? Dan itu yang membantu tadi bagi saya kalau ngomong ke proses di definisinya saya Pak. People yang benar itu juga kan tadi termasuk nge-set prosesnya, karena pelajari pengalaman kemarin ada beberapa hal lebih mudah, walaupun saya nggak bilang aja juga kan karena waktu itu baru mulai udah harus langsung naik terus gitu, prosesnya masih berantakan semua. Tapi kan dasar yang saya tahu ketika masuk, teknologinya udah dibangun, terus stepping prosesnya tuh udah ada gitu. Ternyata itu juga penting, jangan lupa gitu ya. Setting proses itu tuh kayak ketika ada apa-apa lu juga lebih mudah nemuinnya gitu. Apa yang mau dihajarnya itu lebih mudah. Kalau saya lihat sih ada begitunya juga. Jadi buat saya, tapi tadi balik mindset people dan culture-nya itu yang benar-benar akan jadi kayak ujung tombaknya sih. Ngadepin krisis. Analoginya gini gitu. Kalau kita punya orang yang kompeten, of course. Tapi buat saya kompeten tok itu nggak cukup. Kompeten itu bisa bikin kita selamat di hari ini. Tapi mindset dan values yang akan bikin kita bisa 1000 tahun lagi masih ada. Termasuk mindset when dealing with crisis. Nah, bayangkan kalau kita punya orang yang bagus, kita taruh di proses yang jelek, dia akan bisa naikin prosesnya jadi bagus. Sebaliknya, kalau proses bagus dititipin ke orang yang jelek, ya lama-lama prosesnya juga akan turun. That's the importance of having orang yang ya kompeten, tapi kompeten itu threshold. Memang nggak gampang gitu. Tapi kompeten top tuh nggak. Ya. Ke depan tuh kayak kalau ditanya ke kita semua gitu, 30 tahun lagi bisnisnya Triputra apa belum? Apakah 10 tahun yang lalu Triputra pernah punya aspirasi punya antara aja? Ya tiba-tiba aja gitu pop up, oh why not, coba dan seterusnya. So balik lagi sih, itu yang kadang kalau dipikir-pikir itu ya convince me that kayaknya udah bener caranya. The way dudukkan semua ini tempatnya dan seterusnya. Ya saya jadi semakin percaya juga Pak bahwa mau krisis situasi apapun terjadi, penting untuk kita sebagai individu menyiapkan diri kita, dan leader di organisasi menyiapkan juga proses, people, dan lain sebagainya. Dan mungkin sebagai individu gitu ya, kalau saya lihat dengan diri saya perlu fine tune dengan mindset dan values yang ada di organisasi. Tadi yang pertama, reason of being-nya itu apa? Align nggak nih gitu? Kalau misalnya memang nggak align ya sudah gitu kan, kenapa dipaksakan. Tapi kalau align itu bikin saya jadi mau berjuang juga sih untuk melewati krisis bersama dengan organisasi. Jadi thank you Pak Andi, Pak Adi untuk obrolannya. Semoga Insan Triputra bisa menangkap pesan apapun, nggak harus semua, tapi ambil yang paling kena untuk teman-teman sekalian dan bawa itu untuk jadi bekal menghadapi krisis selanjutnya. Satu lagi, Dit, sorry. Oh belum, oke. Soal beberapa hal kunci yang mesti kita kuasai untuk bisa menghadapi krisis itu ada di Triputra DNA. Humility khususnya. Compassion juga iya. Tapi humility menurut saya matter most. Ya, betul. Iya kan? If we are not humble enough, then kita nggak cukup peka untuk
mengakui bahwa saya sedang krisis. Saya butuh kalian semua. Iya. Jadi genius with 1,000 helpers. Jadi ya bersyukur, ya jadi tambah bersyukur kalau bahasanya Adi tadi bahwa oh ya, our founding fathers ini sudah ingatin kita bahwa one of the key element of being able to survive through the crisis itu humility. Apalagi di level leaders, it will very dangerous kalau kemudian leaders itu nggak humble enough to realize bahwa ini semua sedang berubah dan seterusnya. Just to add. Iya. Thank you Pak Adi, thank you Ya. Andi. See you, Thank you, teman-teman thank you. semua. Bye. Bye.